Arahkan pandangan ke. Selamat pagi, Bu. Di sini saya kan CGP angkatan 10. Jadi saya mendapat tugas dari di LMS. Kami mengerjakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang kepemimpinan, gitu kan, pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Maka kami ditugaskan untuk mewawancarai dua pimpinan. Salah satunya dianya atasan kita sendiri, baru satu lagi pimpinan nanti dari luar sekolah, gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan tentang dilema etika atau bujukan moral. Ada 8 pertanyaan yang akan saya pertanyakan sama Ibu tentang kasus-kasus yang sering kita alami sehari-hari, Bu. Gitu ya. Bisa ya kan, Bu? Kita mulai ya kan, Bu? Pokoknya pembahasannya mengenai yang di sekolah kan, Bu? Iya, sekolah boleh. Terkadang pokoknya ada kita juga alami sehari-hari, iya, keseharian di sekolah, di sekolah. Iya. Jadi boleh. Iya, Bu, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, selama ini saya mengidentifikasi dengan berkoordinasi dengan guru yang melihat kasus itu terjadi. Nah, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, benar atau tidak ini terjadi. Jangan kita langsung ambil keputusan, ternyata kita pun belum tahu kebenarannya. Nah, setelah itu diadakanlah musyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan yang berlaku yang sudah disepakati bersama di sekolah kita ini. Ya, kira-kira begitu Bu caranya. Iya, memang harus berkolaborasi kita ya kan, Bu? Iya, ada kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru, bahkan ke siswa ataupun orang tua nantinya. Jika sampai masalah ini kayak memberatkan siswa gitu. Ada Bu di sini kan. Pertanyaan kedua dianya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, saya berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati. Tetapi juga harus melihat nilai-nilai kebaikan itu sejauh mana manfaatnya bagi lingkungan sekolah ataupun bisa dikatakan bagi banyak orang. Seperti itu. Karena tindak lanjutnya harus lebih positif ya kan, Bu? Iya, harus lebih banyak manfaatnya. Kalau dia dikatakan kebaikan, ya benar-benar banyak orang merasakan kebaikan itu gitu. Ada efeknya langsung positif ke tempat orang lain dia tindak lanjutnya. Iya. Oke. Ada pertanyaan ketiga, Bu, di sini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya akan gimana gitu kan? Biasanya saya cari kebenaran dulu, cari data. Nah, setelah saya cari datanya, saya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya guru kelas, siswanya. Apabila belum sampai ke orang tua, berarti sama siswa dan guru kelasnya dulu diselesaikan, dicari kebenarannya gitu. Melalui apa ya kan, Bu, uji kebenaran data, Iya. dulu informasinya ya Iya. kan? Benar ya kan, Bu? Ditanyain seluk-beluk permasalahannya seperti apa. Biar tahu nggak salah, nggak tumpang tindih dia informasinya, langsung pas gitu ya kan? Apa latar belakang masalah ini sebenarnya? Itulah data yang saya maksud tadi. Oke, Bu, ada di sini pertanyaan selanjutnya, yaitu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini kalau ada kasus-kasus yang semacam
dilema etika, ya kami melakukan konferensi internal dengan guru lain. Maksudnya di situ ada semacam perembukan ataupun musyawarah berunding di dalam lingkungan sekolah kita ini untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Iya. Iya kan harus melakukan selalu musyawarah ya kan. Iya. Malah efektif memang biar tidak ada Biar intimidasi ya. guru yang satu sudah tahu, nah ada baiknya dimusyawarahkan atau konferensi internal, maksudnya konferensi kecil kayak gitu ya, sesama di sini kepala sekolah dan guru dikasih arahan, dikasih penjelasan kira-kira gitu yang kami buat. Kemudian kan Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Tantangan, kadang kan namanya kita atasan ada itu kan Bu, tantangan ya pasti. Ya selama ini tuh kadang anaknya ngotot. Misalnya kan contoh, langsung aja saya kasih contoh. Kemarin kan ada siswa kita pergi ke toilet. Dia sangat lama di sana. Nah, guru kelasnya datang menyusul. Ternyata dia di sana membolongkan keran yang airnya tidak berhenti. Nah, ketika guru kelasnya datang, dia ditemukan di situ dan sudah basah. Ini memang datang lagi temannya yang satu. Bu, dia main air di kamar mandi. Bu, dia ribut dari tadi. Asik di situ aja ngomong-ngomong dia sendiri, rupanya airnya kawannya begitu. Namanya anak-anak kan. Nah, setelah kami lihat ternyata anak ini menutup keran yang tidak bisa tertutup karena sudah lepas. Basah semua. Nah, basah semua. Gurunya sudah menunggu di kelas dan juga terakhirnya saya pas keluar, oh itu kenapa Bu? Kenapa Ibu? Terus ada apa? Ini Bu anaknya. Saya kirain dia lagi berantem. Bapaknya si anak yang satu ini, Bu dia main air. Ternyata dia bukan main air. Berusaha untuk menutup keran ini. Cuma kawannya yang mengedor. Jadi pada saat di sini karena anak tersebut saya tidak ini ngotot dia mengatakan bahwa dia benar. Nah, itu salah satu contoh ya Bu. Anak itu ngotot dibilang benar karena dia memang benar. Kadang ada seperti itu Bu. Kadang pun ada begini. Kalau sudah ada bermasalah, apa rupanya? Kenapa rupanya? Saya tak takut sama ibu. Ada juga kadang begitu mungkin dia karena anak orang kaya atau anak yang bisa atau anak pejabat atau segala macam mungkin lah. Kadang mau seperti itu kan. Iya. Menganggap remeh. Iya, betul. Ada beberapa kali kita temui di sekolah seperti kadang memang kebanyakan murid kita ini bisa diarahkan ya Bu. Iya. Karena sekolah kita pun visi misinya harus memanusiakan manusia. Iya. Iya kan Bu. Pertanyaan selanjutnya berarti kita dari yang Ibu bilang tadi, tantangan pertama adalah otomatis mencari keputusan yang benar ya kan dari pengambilan tadi. Tantangannya pasti kan dengan tidak memunculkan emosi dulu pasti ya kan Bu. Oke, kita pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Di sini gini Bu, kan ada kasus. Kira-kira Ibu mau menyelesaikannya itu Ibu jadwal nggak ya? Tindak lanjutnya seminggu lagi kita selesaikan, atau kita ambil keputusan itu langsung aja di situ gitu? Pakai jadwal. Kadang ini tuh Bu, tergantung berat apa ringannya masalah itu, kasus itu. Kalau kasus itu saya anggap tidak begitu serius, cepat-cepat saya tangani. Tapi kalau agak serius, agak berat, melibatkan beberapa pihak, mungkin bisa saja saya mundur besok 2 hari lagi sesuai
dengan kesibukan lah atau disesuaikan dengan kondisi. Masalahnya berat pun, kalau saya sedang ada waktu pada saat itu akan cepat saya Kita tangani. selesaikan langsung ya kan Bu. Iya, benar. Jadi tergantung berat dan ringannya ya kan Bu. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada nggak seseorang yang membantu atau faktor-faktor lain yang membantu ibu dalam mengambil keputusan? Kalau yang dikatakan membantu sudah pasti semua guru. Iya. Selagi mereka kebetulan ada dan tahu masalah itu, mereka pasti membantu, pasti ikut campur tangan dan mengatasi masalahnya. Baik pun itu operator, guru kelas, ataupun guru agama, senior ya, atau Bu. Iya. semua langsung ikut kok. Terlibat Ya, terlibat. biar hasilnya juga sesuai dengan kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Jadi kan Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, nggak kalah jauh-jauh ya Bu. Pengambilan keputusan itu haruslah dikomunikasikan kepada semua guru, dikoordinasi, jangan ambil keputusan sendiri. Tapi apabila seperti tadi ada hal yang tidak terlalu berat di situ ada, langsung saya tangani tanpa pun berkoordinasi sama yang lain. Bisa selesaikan. Iya, bisa saja pada saat itu guru-guru sedang mengajar di kelas. Gitu. Jadi kalau ada penanganan masalah, misalnya yang sampai berlarut 1 hari 2 hari, saya juga koordinasi sama guru yang lain ataupun musyawarah. Gitu. Disitulah ya kan Bu, kadang-kadang Harus ada komunikasi gitu. itulah pengalaman-pengalaman Ibu yang Ibu rasakan ya kan. Iya. Oke, terima kasih ya kan Bu untuk hari ini diskusi-diskusi kita tentang pengambilan keputusan dilema etika, rujukan moral. Sebenarnya sedikit bincang dilema etika ini memang dia harusnya benar dan benar gitu. Tapi dia kalau rujukan moral dia benar versus salah gitu. Memang kita kalau dia dilema etika kita kerjakan benar yang kita lakukan, sama kayak misalnya seorang anak murid kadang kan mau dia kita tinggalkan karena nggak pandai membaca, itu kebenaran. Tapi ada juga benarnya kalau dia naik kita tinggalkan nanti dia nggak mau sekolah lagi, makin malas, malu sama teman. nah itu juga itulah namanya kira-kira dilema etika, benar dia. Jadi versusnya dianya kebenaran sama rasa kasihan gitu dia. Seperti itu. Tapi kalau dia menunjukkan moral, dia memang benar versus salah. Dan jika itu timbul di permukaan, maka kita bakal maju menunjukkan moral. Seperti itu. Oke ya kan Bu, terima kasih untuk hari ini. Tapi sebelumnya gini Bu, itulah yang bisa saya jawab. Iya Pak. Sesuai dengan pengalaman yang terjadi di sekolah kita ini. Itulah. Saya pun ya begitulah Bu, namanya juga kita sama-sama belajar ya kan Bu. Pengambilan keputusan ini memang cukup berat. Ibu sebagai kepala sekolah, kadang ada saya pribadi sebagai guru mengambil keputusan untuk anak-anak aja bingung. Nanti dibela yang satu, pilih kasih ibu katanya, karena mentang-mentang kenal sama mamanya, kenal sama bapaknya, karena anak orang kaya yang ini nggak ibu marahi katanya. Sekarang itu juga lah Bu, namanya kasus-kasus kan, itu kalau sama anak murid, apalagi ibu berkecimpung sama yang dewasa, sama yang murid, saya rasa memang sering timbul dilema etika Bu. Nah, oke ya Bu, terima kasih untuk hari ini, dan semoga kita kedepannya lebih bisa mengambil keputusan yang baik lagi ya Bu. Oke. Depan Tuhan kan menuntunmu. Selamat pagi Pak. Di sini saya memperkenalkan diri saya dulu ya kan Pak. Saya ini di SPD, unit kerja saya di UPTD SD Negeri 013830 Padang Barat. Saya lagi mengikuti program guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Niasan Sumatera Utara. Di sini kami ada tugas demonstrasi kontekstual modul 331 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Di sini Bapak bisa kan kita wawancara sebentar sekitar 10-20 menit aja dia Pak. Saya siap. Saya adalah kepala sekolah
SD Negeri 0159 ke 1 Paramongan. Saya siap membantu Ibu untuk kelancaran sebagai guru penggerak. Terima kasih ya Demikian kan, ada. Pak. Iya, terima kasih untuk waktunya ya kan Pak. Siap, Bu. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Siap, Bu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika ataupun rujukan moral, sebaiknya kasus tersebut harus kita pelajari dan untuk kita simpulkan. Sebab kesimpulan yang akan kita buat harus berguna untuk bahan ketindakan berikutnya. Kita tahu dilema etika adalah yang benar melawan yang benar. Sementara rujukan moral yang benar melawan yang salah, ataupun yang salah melawan yang benar. Oleh karena itu, kita harus dapat menentukan fakta-fakta mana dia yang ke arah dilema etika ataupun rujukan moral. Demikian adanya, Bu. Iya. Ya Pak, memang ini memang kadang dilema kita ya dengan kasus-kasus yang muncul kita di kehidupan sehari-hari ya kan Pak? Iya, Bu. Oke, kita masuk pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Untuk mengambil keputusan, jika terjadi dilema etika, saya berpihak kepada warga sekolah. Yang kedua, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan atas segala konsekuensi terhadap keputusan yang diambil. Demikian, Bu. Oke, luar biasa ya kan Pak? Iya. Kita masuk pertanyaan ketiga. Di sini Pak ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah ataupun prosedur yang saya lakukan selama ini, yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan. Yang keempatnya, menguji kebenaran dan kesalahan dilema etika tersebut. Yang kelima, menguji paradigma benar melawan yang salah ataupun yang benar atau melawan yang benar. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah merefleksi keputusan tersebut. Karena keputusan yang saya buat atau yang saya ambil akan berakibat untuk tindakan yang akan berikutnya. Artinya menjadi batu sandungan untuk mengadakan keputusan-keputusan yang akan datang. Apakah dia dapat bertanggungjawabkan ataupun bertentangan dengan nilai-nilai moral. Demikian ada dulu. Ya. Yang luar biasa ya kan Pak, sebagai kepala sekolah kita harus banyak langkah-langkah yang mau kita ambil ya kan Pak. Iya. Ya, di pertanyaan keempat di sini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berorientasi pada peraturan yang benar. Yang ketiga, mengutamakan rasa peduli terhadap kasus tersebut. Demikian, Bu. Ya. Yang kita masuk pertanyaan kelima, ada Pak di sini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada nggak tantangan-tantangan yang Bapak alami untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengandung dilema etika ya? Tantangan itu udah pasti ada. Hanya saja kita dapat menggarisbawahi bahwasanya keputusan yang diambil tidak menawarkan solusi yang jelas, yang sesuai dengan norma dan etika. Karena pihak yang lain merasa mungkin tidak terima. Yang kedua, ikut sertanya pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan terhadap kasus tersebut. Demikian, Bu. Iya. Karena memang Pak, kalau untuk kita lingkup warga sekolah memang sepertinya lebih mudah, kadang ikut campur pihak lain ini ya kan Pak? Demikian. Iya. Kita lanjut Pak, ada pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, Bu. Jadwal tidak pernah saya buat. Berhubung kasus tersebut jika terjadi pada saat itu juga saya selesaikan. Oleh karena itu, saya harus berkoordinasi dengan warga sekolah untuk menyelesaikannya, bermusyawarah dengan warga sekolah, serta mengambil keputusan secara bersama-sama agar tidak ada pihak yang dirugikan. Demikian adanya. Biar enak sama enak ya kan Pak, Iya, Bu. tidak merugikan Betul. kita Pak kembali ya. Kita masuk Pak, ada pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, Bu. Yang membantu saya dan mempermudah saya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya saya harus membicarakannya dengan pihak-pihak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga membicarakan dengan pihak komite. Kemungkinan jika hal itu harus meminta persetujuan dari pihak dinas, saya akan berkomunikasi dengan pihak dinas untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak-pihak manapun. Demikian adanya. Luar biasa ya kan Pak, kita harus saling berkoordinasi Pak. Iya, Bu. Semuanya ya kan? Iya, Bu. Oke Pak, baik Pak. Di sini yang pertanyaan terakhir ya Pak. Siap, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang melibatkan keputusan itu di dilema etika? Keputusan yang saya ambil harus mengenali nilai kemanusiaan, melawan nilai tanggung jawab. Yang kedua, melibatkan warga sekolah, tenaga kependidikan, pendidik, guru, orang tua, ataupun pihak komite. Yang ketiga, menguji legal tidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun juknis dari dinas. Demikian, Bu. Sampai situ aja perbincangan kita ya kan Pak. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak luangkan kepada saya untuk melakukan wawancara berkaitan dengan demokrasi kontekstual kami sebagai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin ya kan Pak. Siap, Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih. Iya.